Apa yang sedang terjadi hari ini bukan sekadar perang dan juga bukan sekadar negosiasi. Ini adalah dua realitas yang berjalan bersamaan dalam satu waktu, di mana Tel Aviv dihujani rudal Iran, sementara di sisi lain Amerika tetap membuka ruang komunikasi dengan Teheran. Freedom or moves, who's going to be in control of That'll that? be opened very soon if this works. How soon? And who's in Immediately. control of it? Will Iran Immediately. still be able to control the flow of oil? Be jointly controlled. By whom? Maybe me. Maybe me. Want the United States to be in Me control? and the Ayatollah, whoever the Ayatollah is, whoever the next Ayatollah. Look, and there'll also be a form of a very serious form of a regime change. Dan jika ini terasa kontradiktif, justru disitulah permainan sebenarnya dimulai. Karena dunia tidak lagi bergerak dengan logika sederhana perang atau damai, tapi kombinasi keduanya dalam satu strategi besar. Dalam 24 jam terakhir, Iran kembali meluncurkan gelombang serangan ke Israel yang menghantam wilayah Tel Aviv dan memicu sistem pertahanan berlapis Israel bekerja maksimal untuk mencegat ancaman tersebut. Sementara Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa serangan tidak akan berhenti dan justru akan diperluas termasuk ke Iran dan Lebanon. Di saat yang sama, Amerika di bawah bayang pengaruh Donald Trump justru memberi sinyal adanya ruang negosiasi dengan Iran, meskipun situasi di lapangan terus memanas. So the discussions took place yesterday. They went into yesterday evening. They want very much to make a deal. We'd like to make a deal too. We're going to get together today by probably phone because it's very hard to find a country. It's very hard for them to get out, I guess. But we'll at some point very, very soon meet. We're doing a 5-day period. We'll see how that goes. And if it goes well, we're going to end up with settling this. Otherwise, we'll just keep bombing our little hearts. Dan Iran sendiri membantah narasi tersebut, sehingga menciptakan satu kondisi yang terlihat kacau tapi sebenarnya sangat terstruktur. Sekarang kita masuk ke layer pertama, yaitu fakta strategis di lapangan, di mana Israel tidak menjadikan negosiasi sebagai alasan untuk menahan diri, melainkan sebagai momentum untuk meningkatkan tekanan. Sementara Amerika memilih langkah yang lebih halus dengan menghentikan sementara tekanan terhadap sektor energi Iran untuk membuka ruang diplomasi. Dan keputusan ini bukan kebetulan, karena energi adalah jantung dari kekuatan Iran dan sekaligus kartu tawar terbesar dalam konflik ini. Masuk ke layer kedua, yaitu strategi yang lebih dalam. Dalam perang modern, menyerang militer itu biasa, tapi mengendalikan energi itu menentukan arah permainan. Karena begitu energi terganggu, maka harga global bergerak, inflasi terdorong, dan tekanan ekonomi menyebar ke seluruh dunia. Sehingga ketika Amerika memilih untuk pos di sektor energi, itu bukan tanda melemah, tapi justru bentuk kontrol. Sebuah sinyal bahwa mereka bisa menekan atau memberi ruang sesuai kebutuhan negosiasi. And that's why we see ourselves as part of this negotiation as well. We negotiate with bombs. You have a choice as we loiter over the top of Tehran, as the president talked about your future. The president has made it clear that you will not have a nuclear weapon. The War Department agrees. Our job is to ensure that. Sekarang kita masuk ke sudut pandang out of the box yang jarang dibahas. Bagaimana jika negosiasi ini bukan untuk menghentikan perang, tapi untuk mengatur bagaimana perang ini berakhir dan siapa yang akan mengendalikan hasil akhirnya? Karena faktanya konflik ini sudah meluas, korban terus bertambah, dan risiko eskalasi ke kawasan yang lebih besar semakin nyata, sehingga semua pihak sadar perang ini tidak bisa dibiarkan tanpa arah. Harus ada rem, tapi rem tersebut harus tetap menguntungkan pihak yang memegang kendali. Dari sisi Iran yang dipimpin oleh Mojtaba Khamenei, situasinya juga tidak sesederhana bertahan atau menyerang. Iran justru menunjukkan bahwa mereka masih memiliki kapasitas dengan terus meluncurkan serangan termasuk taktik baru yang lebih sulit diantisipasi. Ini adalah pesan bahwa mereka tidak dalam posisi lemah dan tidak akan tunduk pada tekanan. Namun di saat yang sama, mereka menolak narasi negosiasi secara terbuka untuk menjaga posisi tawar agar tidak terlihat kompromistis. Di tengah konflik aktif, jika kita gabungkan semua ini, maka terlihat pola yang sangat jelas. Israel meningkatkan tekanan militer, Iran menunjukkan ketahanan dan kapasitas balasan. Sementara Amerika bermain di antara keduanya dengan membuka jalur negosiasi sambil tetap menjaga leverage. Ini bukan kekacauan, tapi sebuah structured chaos di mana setiap langkah terlihat reaktif
padahal sebenarnya bagian dari desain yang lebih besar. Sekarang kita tarik ke dampak global yang sering dianggap jauh, padahal sangat dekat. Ketika konflik ini memanas, maka mobilitas terganggu, termasuk pembatasan penerbangan, jalur logistik menjadi tidak stabil. Dan risiko terhadap distribusi energi global meningkat, terutama di kawasan strategis seperti Timur Tengah. Akibatnya harga minyak menjadi volatil, pasar keuangan bergerak liar, dan ketidakpastian meningkat di seluruh dunia. Indonesia mungkin tidak berada di pusat konflik, tapi tidak berarti aman dari dampak. Karena kenaikan harga energi global akan langsung berpengaruh ke harga BBM, biaya logistik, dan pada akhirnya inflasi. Daya beli masyarakat bisa tertekan, dan stabilitas ekonomi ikut terdampak. Inilah bukti bahwa dunia hari ini sepenuhnya terhubung, dan konflik di satu wilayah bisa terasa hingga ke kehidupan sehari-hari. Sekarang pertanyaan terbesarnya bukan lagi apakah perang ini akan berhenti atau tidak, tapi siapa yang akan mengatur kapan dan bagaimana perang ini berakhir. Karena dalam banyak kasus negosiasi justru terjadi saat tekanan berada di titik tertinggi, bukan saat situasi sudah tenang. Dan ini yang sedang kita lihat sekarang, di mana rudal dan diplomasi berjalan dalam satu waktu. Di titik ini kita harus mulai melihat lebih dalam bahwa ini bukan hanya konflik Iran dan Israel atau dinamika Amerika di Timur Tengah. Ini adalah perebutan kendali atas energi, pengaruh, dan arah masa depan kawasan. Dan siapa yang mampu mengendalikan ritme konflik sekaligus jalur negosiasi adalah pihak yang akan keluar sebagai pemenang sebenarnya. Jadi, apa yang harus kita lakukan sebagai pengamat? Jangan hanya melihat headline, jangan hanya fokus pada siapa menyerang siapa, tapi pahami pola besar yang sedang dimainkan. Karena di balik setiap krisis selalu ada pihak yang merugi dan ada pihak yang justru memperkuat posisinya secara diam-diam. Kalau kamu ingin terus dapat analisa seperti ini yang bukan sekadar berita, tapi membedah strategi di balik layar. Subscribe sekarang, share ke temanmu, dan tulis di komentar menurut kamu ini banner-banner menuju damai atau justru strategi untuk mengunci kemenangan jangka panjang. Karena satu hal yang pasti, ini bukan akhir dari konflik, ini adalah fase baru dari permainan global, dan ini baru permulaan.